Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran. Untuk materi kali ini adalah program linear. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual itu yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Mungkin ada yang bertanya, apa sih program linear? Program linear itu adalah merupakan model optimasi. Optimasi itu artinya masalah maksimum atau minimum ya, tentang sebuah persamaan linear yang berkaitan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Jadi ada hubungannya dengan pertidaksamaan linear. Masalah program linear itu masalah nilai optimum. Ini tadi yang saya bilang, maksimum dan minimum sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Namun untuk kali ini adalah penggunaan dari pertidaksamaan linear itu sendiri. Nanti akan ada sebuah soal cerita yang akan kita optimasi, entah itu dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, di sini agar masalah optimasi dapat diselesaikan, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Jadi nanti akan ada soal cerita, kita akan mengubah dia dalam bentuk model matematika dulu. Namun model matematikanya nanti akan berbentuk sebuah pertidaksamaan linear. Nah, seperti ini nantinya akan soal-soalnya, soal cerita tentang masalah optimasi. Apa sih yang akan dioptimasi? Kalau di sini dia mau mengoptimasi dalam hal keuntungan maksimum. Jadi di program linear kita diajarkan bagaimana cara memaksimumkan keuntungan ataupun meminimalkan modal. Nah, dari soal cerita ini nanti akan terbuat model matematika. Jadi nanti akan ada istilah fungsi objektif, ada juga namanya fungsi kendala. Ini namanya fungsi kendalanya. Dari mana angka-angka ini akan kita pelajari setelah kita pahami dulu konsep dari program linear. Sebelum masuk ke program linear, kita ingat kembali dulu sistem pertidaksamaan linear yang pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, ini ada 3 grafik. Yang pertama itu adalah grafik 2x tambah 3y sama dengan 6. Ingat, kalau dia sama dengan, tandanya sama dengan, berarti dia himpunan penyelesaiannya adalah berupa garis. Namun ketika tandanya adalah kurang dari atau besar dari, maka daerah penyelesaiannya adalah berupa daerah. Makanya di sini diarsir. Untuk menggambar ini 2x tambah 3y kurang dari 6 itu ada prosesnya kan, nanti kita akan pelajari di setelah ini. Ini pun juga seperti itu. Jadi dia berupa daerah. Oke, contoh misalnya bagian A, tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang bagian A. 2x tambah y kurang dari 4, 3x tambah 4y kurang dari 12, x besar 0 dan y juga besar 0. Oke, untuk bagian A, kalau masih ingat di kelas 10 caranya kita buatkan dia tabel. Kemudian kita ganti setiap persamaan itu, setiap pertidaksamaan ini kita ubah dulu jadi tanda sama dengan, sehingga setelah seperti ini kita ganti x-nya 0 dan y-nya juga 0. Kalau di sini kita ganti x-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah y sama dengan 4. 2 kali 0 0 ya, 0 tambah y tetap y, berarti y-nya adalah 4. Kita tulis di sini. Kemudian kalau kita ganti y-nya yang 0, maka sesuai dengan persamaan linear,
2x tambah 0 sama dengan 4, berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Jadi titik yang dimaksud adalah 0,4 dan 2,0. Begitupun juga untuk 3x tambah 4y sama dengan 12. Persamaan yang kedua ya, pertidaksamaan yang kedua kita ubah jadi persamaan. Ganti x-nya 0, ganti y-nya 0. Kalau x-nya diganti 0, maka y-nya adalah 3. Kalau y-nya yang diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 3 atau sama dengan 4. Sehingga titik yang akan kita gambar nantinya adalah 0,3 dan 4,0. Oke, setelah kita dapatkan pada tabel, kita gambarkan di grafik diagram Cartesius. Tadi kita dapatkan 0,4 dan 2,0. Jadi kita gambarkan titiknya, kemudian kita hubungkan. Begitupun juga dengan yang persamaan kedua, yang 3x tambah 4y sama dengan 12. Kita ganti, kita masukkan 0,3 dan 4,0 yang tadi kita dapat, lalu kita hubungkan, maka akan terbentuk garis ini. Nah, arah arsiran ini dari mana? Kita cek tadi sebelumnya itu ada titik selidik ya. Ada titik selidik, kebetulan diambil 1,1. Bisa juga 0,0. Yang biasa yang kita gunakan adalah 0,0. Kamu ganti x-nya di sini dengan 0. Dan untuk ini 1,1 ya. Jadi kita ganti x-nya 1, y-nya 1. Hasilnya adalah 3 kurang dari 4. Benar apa salah? Itu benar. Kalau benar berarti kita arsir. Daerah yang ada 1,1 kita arsir ya. Kemudian yang di 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Kalau kita ganti x-nya 1, y-nya 1, hasilnya adalah 7. 7 kurang dari 12, ya benar. Kalau benar berarti juga diarsir di daerah yang berada 1,1. Kemudian x besar 0 juga diganti jadi 1 besar dari 0, y-nya juga 1 besar dari 0, itu benar. Oke, kita lihat daerah arsirannya. Oke, kita lihat di sini daerah 1,1 berada di bawah grafik, sehingga ini yang kita arsir. Kita arsir. Kemudian yang persamaan kedua, dia juga berada di bawah grafiknya itu. Maka kita arsir juga. Untuk x besar 0 berarti kita arsir ke kanan ya, karena x yang besar 0 adalah sumbu x ke kanan. Kemudian y besar 0 adalah sumbu y ke atas. Nah, kemudian kita lihat yang kena arsiran 4 kali itu adalah daerah sini saja. Ini yang ditebalin itu adalah yang terarsir sebanyak 4 kali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk soal yang tadi adalah di daerah sini. Ini semua daerahnya yang diarsir tebal. Soal yang kedua pun juga buat seperti tadi, buatkan tabel, kemudian dapat titiknya 0,4 dan 8,0. Sedangkan persamaan kedua dapat 0,6 dan 4,0. Lalu kalian gambar kayak tadi ya, seperti yang di sini. Kemudian setelah digambar ambil titik selidik. Nah, kalau dia salah berarti jangan diarsir. Arsir di daerah seberangnya di sini, maksudnya 0,0. Oke, kita lihat coba gambarnya. Oke, nih gambarnya seperti ini. Tadi kita dapat 0,6 dan 4,0, kemudian 0,4 dan 8,0. Yang diuji adalah 0,0. Ternyata hasilnya salah. Kalau salah jangan diarsir daerah yang ibaratnya ini kan ada 2 ya, daerah dibagi 2. Garis ini membagi 2 daerah, ada di bawahnya, ada di atasnya.
Kalau 0,0 ada di bawah, berarti jangan diarsir yang di bawahnya. Kalau dia salah, berarti kamu arsir yang atasnya. Begitupun juga dengan persamaan yang kedua. Ketika kita uji 0,0 ternyata salah, maka jangan diarsir. Yang diarsir adalah setelahnya. Sehingga yang kena arsiran sebanyak 2 kali itu adalah daerah ini saja. Semua daerah yang ke sana kena arsirannya sebanyak 2 kali. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah materi kelas 10. Semoga masih ingat ya. Oke, setelah kita memahami tentang penyelesaian penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kita masuk ke materi inti kita, yaitu program linear. Nah, di sini program linear adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Prinsipnya, yang pertama, setiap pernyataan itu harus dipenuhi oleh variabel seperti X dan Y. Kemudian dia dinyatakan selalu dalam bentuk pertidaksamaan, kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kemudian dari setiap pertidaksamaan itu akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Kemudian langkah ketiga adalah persamaan-persamaan yang kita dapat itu dibentuk untuk digunakan melukis garis penyelesaiannya. Lalu setelah dibuat garis, arsir adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Bisa menggunakan titik selidik ya. Kayak tadi kita gunakan 0,0 atau 1,1. Yang paling gampang itu 0,0. Kalau dia melewati 0,0, ambil titik yang lain. Intinya dia berada di antara garis itu. Kemudian prinsip kelima, koordinat titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem pertidaksamaan. Jadi ini semua kalau di sini yang diarsir berarti ini adalah mewakili suatu sistem pertidaksamaan itu. Nanti kita lihat yang mana yang membuat dia maksimum atau minimum. Oke, misalnya seperti ini nih. Ini sudah intinya, masalah yang melibatkan program linear. Seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kilo tepung beras dan 2,4 kilo tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan B. Setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Sedangkan setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Kemudian ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya harus ada 1 loyang kue B. Jadi kue A-nya harus lebih dari 2, sedangkan kue B-nya sekurang-kurangnya 1 loyang. Di sini ada pertanyaan, dalam berapa carakah 2 jenis tepung itu dapat digunakan untuk membuat 2 jenis kue. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah loyang kue terbanyak yang dapat dibuat. Oke, kita lihat di sini penyelesaiannya. Dalam membuat model matematika, yang pertama itu kita harus melakukan pemisalan. Nah, apa sih yang dimisalkan di sini? Yang dimisalkan di sini adalah inti dari cerita. Apa inti cerita dari sini? Kue atau tepung? Pasti di sini fokus di kue ya. Jadi yang kita misalkan adalah kue A adalah X, sedangkan kue B adalah Y. Jadi bukan tepungnya, tapi apa yang mau dibuat di situ, itu yang dimisalkan. Itu kuncinya sebenarnya. Oke, tadi dari soal cerita kita memiliki pemisalan kue A adalah X, kue B adalah Y. Jadi kalau mau gampang kalian buatkan tabel seperti ini. Jadi ada 4 kolom, 3 baris. Nah, kendalanya tadi dalam segi hal tepung beras dan tepung terigu. Di soal yang tadi
Untuk kue A dia butuh tepung beras 160, maka kamu tuliskan 160-nya di sini. Sedangkan tepung terigu dia butuh 200. Jadi 200-nya kita tulis seperti ini. Jadi kalau kita baca, tepung beras untuk kue A adalah 160, tepung terigu untuk kue A adalah 200. Begitupun juga dengan informasi untuk kue B. Kue B tadi butuh 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Kemudian di soal juga tertulis bahwa ibu mempunyai persediaan sebanyak 1,6 kilo tepung beras. Nah, kilonya itu kita ubah jadi gram dulu. Jadi 1,6 kilo sama dengan 1600 gram supaya satuannya sama-sama gram semua. Kemudian ibu juga memiliki 2,4 kg tepung terigu, atau kita tuliskan 2400 gram. Nah, setelah terbuat tabel seperti ini, kita tinggal gabungkan ini angka-angka ini. Jadi 160x ditambah dengan 120y itu 1600. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena jadi tandanya di sini hanya 2, kurang dari atau besar dari. Kenapa kurang dari? Karena persediaan ibu hanya 1600. Jadi maksimal dia hanya bisa menggunakan 1600 gram saja. Kalau lebih besar dari 1600 berarti totalnya 1600 sekian kan, padahal persediaannya hanya 1600. Jadi di sini kita pakai kurang dari 1600. Kemudian disederhanakan menjadi 4x tambah 3y kurang dari 40. Begitupun juga dengan yang kedua, 200x tambah 300y kurang dari sama dengan 2400. Disederhanakan menjadi 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian di soal juga ada informasi bahwa ibu akan membuat ibu akan membuat lebih dari 2 kue A. Kue A tadi adalah X, jadi X nya harus lebih dari 2, bukan lebih dari sama dengan, tapi kita pakai tanda lebih dari saja, 2, tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian ibu juga akan membuat sekurang-kurangnya 1, artinya masih minimal 1. Y kurang dari atau sama dengan 1. Harusnya Y lebih besar dari 1 ya. Lebih besar sama dengan 1 harusnya. Oke, ini tadi sudah kita edit. Jadinya kue B itu sekurang-kurangnya 1, berarti harus minimal 1 dan harus lebih dari 1. Makanya di sini Y lebih besar atau sama dengan 1. Oke, setelah jadi fungsi kendalanya, kalian sama lagi lanjutkan dengan mencari titik potong, lalu membuat grafik dan seterusnya. Next, kita mau menyelesaikan. Ini tadi masih membuat model matematika ya. Sekarang kita mau menyelesaikan masalah optimasi. Kita akan menyelesaikan masalah program linear dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu objektif. Jadi penyelesaiannya ada 2. Yang pertama menggunakan garis selidik dan menggunakan titik pojok. Untuk kali ini kita gunakan titik pojok saja. Nah, ini soalnya. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, tentukan keuntungan maksimum.
Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, langkah pertama adalah buat pemisalan. Yang jadi topik utama di sini adalah sepeda. Ada 2 jenis sepeda, yaitu sepeda gunung dan sepeda balap. Sehingga yang dimisalkan adalah sepeda gunung itu adalah X dan sepeda balapnya adalah Y. Nah, ini tadi. Buatkan tabel, lalu isi. Tadi Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda. 25 sepeda itu adalah unitnya, totalnya, sehingga di sini kita tuliskan adalah X dan Y saja. Itu totalnya harus 25. Kemudian dari segi harga, sepeda gunung harganya 1.500.000, sedangkan sepeda balap harganya 2 juta. Kemudian modalnya, dia tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Berarti pembatasannya atau persediaannya adalah 42 juta. Sedangkan dari segi keuntungan, dia akan dapatkan keuntungan dari sepeda gunung adalah 500.000 dan keuntungan dari sepeda balap adalah 600.000. Di sini tidak ada pembatasannya ya, karena ini nanti yang akan kita cari keuntungan maksimumnya. Oke, jadi kita buatkan fungsi kendalanya. Kita baca dari sini X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25, karena kita gunakan kurang dari karena Pak Syarif hanya ingin membeli maksimal 25 totalnya. Kemudian 15X tambah 20Y kurang dari 420 itu dari proses penyederhanaan ini ya. 1.500.000 dengan 2 juta kurang dari 442 juta. Kemudian di sini harus X besar 0 dan Y besar 0 karena sepeda itu kan tidak mungkin negatif, jadi harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian sepeda balapnya pun harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang ada istilah fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini kita simbolkan dengan X, Y. Jadi di sini 500.000 X tambah 600.000 Y. Ini tidak boleh disederhanakan ya. Kalau yang tadi ini yang 1 dan 2 adalah fungsi kendalanya. Oke, jadi kita langkah pertama adalah buatkan tabelnya. Untuk membuat tabelnya, kita buatkan titik potongnya dulu dengan cara eliminasi sumbu X persamaan 1 dan persamaan kedua. Ini juga prosesnya sama di kelas 10. X tambah Y sama dengan 25, 15X tambah 20Y sama dengan 420. Kita eliminasi X-nya, maka Y-nya adalah 9. Setelah itu kita substitusi Y-nya sama dengan 9. Kita dapatkan X-nya adalah 16. Titik pojok yang diperoleh adalah ini. Kita nanti lihat dari mana. Oke, ini tadi diperoleh dari menggambar dari persamaan ini ya. X tambah Y 25 kita buatkan tabel kayak tadi. Ganti X-nya 0, ganti Y-nya 0, nanti dapat 2 buah titik. Ini pun juga seperti itu, nanti dapat 2 buah titik. Titik-titiknya adalah ini 0,25 dan 25,0, kemudian 0,21 dan 28,0. Kemudian titik pojok titik potongnya adalah 16,9. Oke, nah untuk apa sih kita tahu titik potongnya? Kita harus langkah terakhir kan kita mau menentukan keuntungan maksimumnya. Jadi kita gunakan uji titik pojok. Uji titik pojok ini adalah titik pojoknya semua. Ini adalah daerah penyelesaiannya, sehingga titik pojoknya cari yang pojok-pojok daerah penyelesaian. Di sini ada 25,0, 0,21 dan 16,9. 0,0 juga termasuk, tapi kalau kita masukkan 0,0 hasilnya akan 0. Kenapa tidak diambil 28,0 atau 0,25? Padahal ini juga adalah pojok, karena yang ini tidak masuk daerah penyelesaian. Jadi yang termasuk titik pojok itu hanya ada 3.
Setelah dapat 25,0, 0,21 dan 16,9, substitusilah titik-titik ini ke persamaan fungsi tujuan kita. Nanti dapatnya 12.500, 12.600 dan 13.400. Oke. Setelah diuji ternyata yang paling besar, yang paling maksimum adalah 13.400. Jadi keuntungan maksimum yang diterima oleh Pak Syarif adalah 13.400. Oke, sekian dari saya. Jadi langkah untuk menentukan optimasi sebuah masalah program linear, yang pertama adalah kalian buat model matematikanya. Kemudian yang kedua, gambar grafiknya. Yang ketiga, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah itu, tentukan titik pojoknya. Lalu, titik pojoknya itu substitusi ke fungsi tujuan. Carilah dia yang mana yang maksimum atau minimum yang dimaksud oleh soal. Seperti itu langkah-langkahnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komentarnya ya. Oke, atau ditanyakan langsung ke saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.